Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang kombinasi dari fungsi-fungsi kontinu. Ini sudah kita dapatkan untuk di limit, tapi kita akan membahasnya untuk di fungsi kontinu. Di sini sebelumnya telah diberikan pendefinisian dari penjumlahan dua fungsi bagaimana, pengurangan dua fungsi bagaimana, perkalian dengan sesama fungsi, perkalian dengan konstanta, pembagian fungsi dengan fungsi. Itu sudah diberikan pada materi terkait dengan limit fungsi. Itu sama saja pendefinisian fungsi atau kombinasi fungsi yang semacam begini. Sekarang kita akan berikan teorema yang serupa dengan yang ada di limit fungsi. Di limit fungsi diberikan teorema yang serupa, tapi di sini kita bicara kontinu. Teoremanya seperti ini. Diberikan A subset dari real, misalkan f dan g adalah dua fungsi pada A ke real. Jadi fungsi f dan g itu domainnya adalah A dan kodomainnya adalah himpunan bilangan real. Dan misalkan B suatu bilangan real. Kemudian di sini jika misalkan C adalah elemen A dan F dan G itu kontinu di C. Jadi kita punya C anggota A dan kita juga diberikan bahwa F dan G itu adalah fungsi kontinu di C. Maka yang terjadi adalah pertama, F tambah G, F kurang G, F kali G, dan perkalian F dengan suatu konstanta juga pasti kontinu di C. Yang kedua, jika kita punya fungsi H yang terdefinisi juga dari A ke real seperti layaknya F dan G tadi, yang kontinu di C elemen A, dan kita tahu bahwa Hx misalnya tidak pernah 0 untuk semua X anggota domain A, maka pembagian F dengan H oleh H itu juga kontinu di C. Sekarang kita akan coba pelajari buktinya. Bagaimana membuktikannya? Di sini di buku diberikan bukti yang dibagi dua kasus untuk menyederhanakan pembuktian, artinya untuk supaya mudah menggunakan apa-apa yang telah dipelajari sebelumnya. Kita pertama kerjakan untuk ketika C-nya itu adalah titik yang bukan titik klaster. Jadi C-nya bukan titik klaster. Di sini untuk menyelesaikan ini semua. Di sini dikatakan bahwa kesimpulannya jelas pasti kontinu. Maka di sini berarti sebenarnya ini mudah. Mengapa mudah? Sebenarnya kita cukup menggunakan definisi. Pertama kita coba untuk yang ini, yang F tambah G saja. Yang sisanya serupa dengan ini. Karena di sini kita coba selesaikan. Karena C bukan titik klaster A, maka menurut definisi terdapat delta besar 0, sehingga persekitaran delta dari titik C jika diiriskan dengan A itu pasti sama dengan himpunan singleton C. Itu maksudnya dia bukan titik klaster, seperti itu. Akibatnya apa? Kita bisa membuktikan ini, berarti akan ditunjukkan bahwa F tambah G kontinu di C dengan mengetahui bahwa F kontinu di C dan G kontinu di C. Sekarang pertama berarti diambil, ini saya tulis lengkapnya, diambil sebarang epsilon besar 0. Sekarang pilih delta besar 0 yang ada di atas. Dalam arti kita pilih delta yang ini, sehingga diperoleh jika X anggota dari V delta C iris A, maka X harus C karena dia singleton. Akibatnya apa? Dengan kata lain, jika X kurang C ini kurang dari delta, maka kita peroleh dua hal. Akan diperoleh pertama, Fx kurang Fc ini pasti kurang dari epsilon per 2. Alasannya kenapa? Karena F kontinu di C.
Kemudian yang kedua, ini satu, yang kedua Gx kurang Gc, ini pasti kurang dari epsilon per 2 juga. Ini juga karena F continue di C. Seperti itu. Ini menjadi mudah karena dia bukan titik cluster, sehingga nanti seperti itu modelnya. Akibatnya apa? Akibatnya di sini nanti fx tambah, atau langsung saja saya tulis seperti yang mau dibuktikan, f tambah g c dikurang x di sini dikurang f dikurang f tambah g c. Ini kan sama dengan, bahkan kita tidak gunakan ini juga bisa. Jadi ini bisa tidak ada, ini bisa tidak ada, makanya dia dikatakan mudah. Ini tidak ada, cuma umumnya kita membuktikan biasa gunakan seperti ini. Jadi ini bisa tidak ada, saya kasih kotak biru yang bisa tidak ada, tanda biru. Ini bisa tidak ditulis sebenarnya, bisa kita langsung di sini di bawah. Sehingga kita bisa peroleh di sini f ini f tambah gx. Di sini kan diketahui x kurang c kurang dari delta, maka diperoleh. Di sini kalau dia x elemen ini delta begini nih, x-nya harus c. Berarti ini x-nya harus c di sini. Maka di sini jadinya f tambah g kurang f tambah g di sini jadi c kurang f tambah g juga c. Apa akibatnya? Berarti itu kan 0 kurang dari epsilon, makanya trivial, terbukti langsung seperti itu. Makanya dikatakan tadi di sini kalau dia titik cluster mudah. Selanjutnya bagaimana jika dia bukan titik cluster? Itu yang akan kita baik. Kalau dia bukan titik cluster, kita coba untuk yang satu contoh saja, yang bagian A-nya. Kita perhatikan saja yang ini, yang penjumlahan fungsi. Karena f dan g kontinu di C, maka menurut apa yang terjadi kalau dia cluster, C-nya titik cluster, ini untuk pembatasan C titik cluster, yang bukan cluster tadi kan mudah. Kalau dia titik cluster, maka berlaku ini, fc sama dengan limit x menuju c f, dan gc sama dengan limit x menuju c g. Singkatnya ini mirip di kalkulus lah. Sehingga penjumlahannya ini menurut sifat limit kan pasti begini. Ini sifat limit seperti ini, sudah dibuktikan sebelumnya di limit fungsi. Seperti ini modelnya. Sehingga langsung f tambah g c itu kan definisi fungsi, penjumlahan fungsi kan fc tambah gc. Kemudian menurut sifat limit fungsi ya berlaku seperti ini. Limit x menuju c adalah f tambah limit x menuju c dari f tambah g ini, fc tambah gc sama. Karena f tambah g c sama dengan limit x menuju c dari f tambah g itu, maka menurut sifat limit untuk titik cluster itu berarti dia kontinu di C, berarti f tambah g kontinu di C. Lakukan hal yang sama untuk pengurangan, perkalian dengan sama fungsi, dan perkalian dengan konstanta. Pasti didapat dia kontinu di C, seperti itu. Untuk pembagian saya kira penjelasannya serupa dengan yang di atas, mirip saja. Selanjutnya kita cek untuk yang lainnya. Yang lainnya itu untuk yang definisi kontinu pada. Jadi definisi kontinu pada sebenarnya mirip saja yang ini, cuma dia diberikan atau disajikan dalam bentuk yang kontinu pada itu yang sebelumnya telah didefinisikan. Jadi misalnya di sini diberikan himpunan A subset dari real E dan G itu kontinu pada A ini tadi. Yang tadi teoremanya kan kontinu di C elemen real atau di C elemen A. Sekarang katakanlah dia kontinu pada A subset dari real, dan misalkan B itu elemen real. Teoremanya sama tadi. F tambah G pasti kontinu pada A, F kurang G pasti kontinu pada A, F kali G pasti kontinu pada A ini. Perkalian dengan konstanta atau BF itu pasti kontinu pada A. Begitu juga dengan pembagiannya sama, seperti sifatnya seperti itu. Yang penting diingat, pembagian ini mesti HX-nya tidak boleh 0. Karena itu kan tidak didefinisikan kalau 0. Baik. Sedangkan untuk yang ketika pembagian ini kan tidak selamanya, hanya nanti itu kita punya fungsi yang 0 semua nilainya di domain A. Sekarang kita diberikan satu metode untuk melihat kekontinuan pada subset dari A itu sendiri. Jadi misalnya kita punya fungsi
hanya kita ganti dengan fungsi apa namanya ini. Mungkin ini simbolnya saya tidak simbol apa namanya ini psi, mungkin katakanlah dia psi dari A ke real. Kemudian kita definisikan suatu subset dari A, di mana kita buat itu A1 didefinisikan sebagai subset dari A, di mana si X-nya itu tidak nol. Jadi di sini A1 mendefinisikan domain-domain yang berakibat petanya bukan nol. Jika kita mendefinisikan pembagian F per psi pada domain set A1 dengan ini, jadi ini untuk domain A1 saja, ini bisa. Jadi ini masih fungsi, karena kan psi-nya tidak pernah nol untuk domain A1. Nah, seperti itu. Jika psi-nya kontinu pada kontinu di titik C elemen A1, jelas bahwa psi 1 pada psi ini juga dari psi ini ke A1 itu juga kontinu di C. Jadi untuk di domain A1-nya itu kontinu di C. Ini psi 1-nya yang mana ya? Kita abaikan saja dulu ini. Ini psi 1 ini adalah fungsi restriksinya. Jadi psi 1 itu begini. Psi 1 itu adalah A1 ke real. Restriksinya itu namanya restriksi. Jadi dipersempit. A1 subset dari A. Sehingga dia C itu pasti kalau psi ini kontinu di semua titik pada A, pasti kan untuk C elemen A1 pasti psi 1 juga kontinu di C ini, karena dia elemen A1, dan psi 1 itu kan diambil dari psi. Kemudian sehingga kita sudah peroleh langsung saja kesimpulannya, sehingga kita bisa peroleh bahwa F per psi 1 itu pasti kontinu pada A1, karena nanti psi 1 kan tidak pernah nol. Jadi nanti kan begini, F per psi 1 ini kan jelas kontinu pada domainnya, domain A1. Sehingga kita bisa katakan bahwa F per psi itu pasti kontinu pada A1, tapi kita tidak jamin bahwa F per psi itu kontinu pada A. Jadi ini yang belum tentu itu pada A. Ini pada A, ini yang belum tentu, ini masih tanda tanya. Karena kalau ada A yang berakibat petanya psi adalah 0, itu tidak kita definisikan. Makanya yang disimpulkan adalah F per psi itu kontinu pada domain A1 atau subset domain A, yaitu A1. Sebagaimana didefinisikan A1 seperti ini. Seperti itu.